Oke, jadi ini adalah alumni gathering yang kedua karena sebelumnya pernah kita lakukan. Kita akan bahas secara singkat saja ya Bapak Ibu. Kita akan bahas topiknya sebenarnya ada 3 yang utama. Satu kita review dulu. eh Mana nih? Ya, kelihatan pointernya ya. Kita akan bahas pertama review stock market kita. Lalu kita akan masuk ke materi pertama yaitu new market risk tentang ini ada yang buka ya. Ada feedback. Ya, new market risk ya tentang risk management. Lalu poin ketiga kita akan update sharing ilmu untuk hukum pertama Wyckoff karena kan mungkin ada juga yang belum dapat ilmu volume price analisisnya untuk level advance tapi tidak apa-apa karena mungkin sudah sering mendengar analisa-analisanya. Berikutnya kita ada update tentang hukum kedua Wyckoff. Sebenarnya ada update tentang hukum ketiga tapi waktunya nggak cukup saya rasa. Bagian kelima kita akan lanjutkan dengan Q&A kalau ada yang bertanya. Sebelumnya silakan Q&A-nya ditulis saja di chat-nya dulu. Baik, kita akan mulai. Ini adalah slide berikutnya adalah kondisi historical untuk composite index kita mulai tahun 1997 sampai Desember 2024. Jadi kalau kita review lagi apa yang terjadi di stock market kita, maka kita punya namanya krisis ASEAN. Ini ASEAN, maaf ya. ASEAN krisis tahun 1997, tahun 1998. Kita minusnya waktu itu turunnya minus 65%. Turun dalam, lalu dia tahun 2026 kita ada fear sedikit turun 20% terkait dengan the Fed ya, the Fed. Jadi historical the Fed, suku bunga the Fed ini naiknya bukan hanya tahun 2022 kemarin, tapi tahun 2006 sudah pernah terjadi dan itu turunnya sekitar 20%. Lalu tahun 2008, 10 tahun setelah siklus 10 tahun setelah krisis Asia, maka ada krisis di Amerika, itu subprime mortgage. Turunnya minus 61,62%. Jadi siklusnya kalau kita lihat ada siklus 10 tahun yang besar ya. 60%, 65%, di sini 61%. Lalu tahun 2011 ini mulai ada krisis di Yunani. Apa yang terjadi di Yunani adalah waktu itu mereka menjadi Olimpiade kalau nggak salah, tetapi APBN-nya nggak cukup. Jadi nomboknya besar, akhirnya mereka pakai surat utang, ternyata default nggak sanggup bayar. Mulai referendum untuk bailout pertama itu 2011, ya turunnya sekitar 24%, terdampak ke IHSG. Global terdampaknya IHSG terkena. Lalu untuk berikutnya krisisnya makin parah di Yunani. Waktu itu mereka akhirnya sepakat untuk penghematan. Banyak dana pensiun yang tidak berlaku, lalu utang dan semua tunjangan-tunjangan sesuai dengan kesepakatan dengan Bank Sentral Eropa dihapus. Jadi akhirnya krisis ya, banyak pengangguran segala macam di Yunani. Lalu itu terdampak ke Eropa keseluruhnya, Euro kena tahun 2015 terdampak nih. Jadi tahun 2008 ditambah 5 tahun 2013 siklus besar. Ya, kita lihat lompat-lompat ya. Dan tahun 2015, 2 tahun bergeser, itu ada krisis Eropa ya. Tahun 2015 itu seluruh Eropa terkena, turunnya sekitar 26,98%. Lalu ya 3 tahun atau 5 tahun dari 2013 ke 2018 itu ada perang dagang. Perang dagang ini sekitar dia turunnya 17,14% lah. Waktu ini saya lagi kuliah dan jadi pembahasan juga di kelas. Oke, turun dia.
17% atau 17,5% waktu itu. Nah, 5 tahun sejak krisis euro, yaitu tahun 2020 atau 2 tahun bergeser dari pandemik tahun 2020, turunnya 38%. Padahal di sini sudah ampun-ampunan kita ya, sampai PPKM apa segala macam, banyak yang meninggal, tapi turunnya 38%. Lebih parah dulu kalau krisis keuangan ya. Turun, lalu 2013 ada lagi, terulang lagi apa yang terjadi di tahun 2006, The Fed suku bunga, jadi khawatir dengan suku bunga dinaikkan, ada inflasi, turunnya sekitar 13%, sekitar tahun 2002, tahun 2003. Nah, sekarang tahun 2005, nah siklus apa yang kira-kira terjadi di tahun 2005? Kalau kita belajar ya, siklusnya ada siklus 5 tahunan, ada siklus 3 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, atau bergeser dia 2 tahun. Nah, kalau kita lihat di sini kan, tahun 2020 kalau geser 5 tahun ya tahun 2025. Nah, ini kita harus siap antisipasi. Tapi kalau dari chart ini secara teknikal apa yang kita bisa lihat? Bahwa potensi profit terbesar itu didapat kalau kita ada krisis. Begitu ada krisis, itu adalah kesempatan profit sebesar-besarnya. Nah, saya tidak mendoakan supaya tahun 2025 ini akan terjadi krisis, tapi kalau dari siklus yang berulang, ya siklus besar itu terjadi kalau dia break lower downtrend bulanan. Tahun 98 dia juga break sedikit lower downtrend bulanan. Tahun 2028 krisis subprime mortgage di Amerika, dia break lower downtrend. Lalu krisis pandemik, dia break lower downtrend. Nah, kalau saja di tahun 2005 ini dia break 6563, maka harus full cash. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi di sini sesuatu terjadilah. Kalau lihat siklus ya, siklusnya itu tidak bisa bergeser dari 5 tahun secara berulang. Oke, itu dia Bapak Ibu review indeks kita. Baru ada pertanyaan, apakah ada pengaruh pemilu Indonesia? Selama ini saya lihat tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Dia tertutup oleh apa yang terjadi di regional seperti ini. Pemilu Indonesia tidak terlalu signifikan. Kalau ada kenaikan, dia tidak bertahan lama. Itu kalau pertanyaan tentang bagaimana pemilu di Indonesia. Nah, tahun 2000 November 2016 di sini Donald Trump terpilih. Ya, Donald Trump terpilih. Setelah dia terpilih, oke, 2016 atau 2007? 2016 mungkin dia terpilih, lalu 2018 ya ada kejadian. Nah, di sini Donald Trump terpilih di November 2024. Kemarin, bulan November dia kemarin terpilih. Nah, ya dia kalau kita lihat ada selisih 1 tahunan lah, 1 tahunan atau 2 tahunan kalau terjadi perang dagang. Lupa saya kalau perang dagang di tahun 2018 ya. Nah, sekarang Donald Trump terpilih lagi. Kalau kita lihat di market, komentar-komentar Donald Trump ini membuat market bereaksi. Jadi itu yang paling dekat di tahun 2005. Kalaupun terjadi pandemik saya tidak tahu ya. Kalaupun terjadi kejadian luar biasa, apakah virus yang menyebar, apakah ada perang luar biasa terjadi. Yang kelihatan sekarang adalah setelah Donald Trump terpilih, maka ekonomi Amerika akan bergerak naik, tapi kemudian terdampak dengan perang dagang. Sekarang kita lihat kemungkinan akan terjadi sesuatu lah dengan Donald Trump. Oke, itu dia. Sekarang kita masuk ke bagian pertamanya Bapak Ibu tentang new market risk, yaitu Trump risk. Ini sesuai dengan apa baca, maksud saya Trump risk ini bukan saya yang ciptakan. Saya ngambil dari ekonomis, jurnalnya sudah di-sharing dan tertarik banyak yang membahas tentang Donald Trump terkait dengan trade war 2.0. Tapi kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu untuk refreshing. Kita lihat dulu apa saja sih risiko atau risk yang ada di pasar saham. Itu ada 6. Pertama, kita sebut dengan systematic risk. Systematic risk ini adalah kondisi ketidakpastian atau fluktuasi harga yang terjadi secara global, yang terkait dengan kondisi ekonomi, geopolitik, atau terjadi natural disaster yang kalau itu terjadi, bukan hanya pasar Indonesia yang terkena, tapi seluruh dunia, Amerika kena, seperti global recession, ya pandemik, political, dan sebagainya. Yang sistematik, nggak bisa kita elakkan, karena
sistem ekonomi dunia ini saling terhubung. Itu yang pertama, risk yang pertama. Kita tidak bisa menghindari ini. Kedua adalah resiko terhadap perusahaan atau resiko saham. Ini adalah resiko yang muncul dari manajemen dari sebuah perusahaan yang sahamnya dijual belikan di pasar saham ya. Jadi contohnya itu seperti perusahaannya bisa bangkrut atau penurunan kredit rating yang berdampak kepada sentimen negatif perusahaan tersebut. Nah, ini kita bisa hindari dengan tidak memilih. Kalau sudah terlanjur pilih, kita bisa hindari dengan exit. Jangan pilih saham-saham yang seperti ini. Itu risknya. Ketiga adalah sektoral. Nah, ini perusahaannya kadang-kadang baik-baik aja, tapi karena sektornya yang terdampak, ya dia ikutan terdampak. Manajemennya bagus, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena memang sektornya. Contohnya untuk sektor energi ya. Kalau harga minyaknya jatuh, walaupun manajemennya bagus, ya jatuh. Batu bara, yang komoditas lah terutama. Lalu misalnya sekarang perusahaan jam sekarang yang siklus yang terjadi adalah di Indonesia saham-saham konsumer. Mau tidak mau saham-saham konsumer ini karena daya beli rendah, mereka lakukan jurus apapun ya kalau nggak laku atau konsumennya trading off, downgrade, biasanya beli produk Unilever, sekarang beli produk yang antah berantah, biasanya rokoknya dulu Haim Sampurna, sekarang mungkin rokoknya kretek yang gulung, ya apa boleh buat, terjadi trade off kan. Jadi memang sektoral. Jadi rokok apapun ya terdampak semua, konsumer apapun terdampak semua FMCG. Yang cara menghindarinya adalah kita ganti sektor, kita masuk ke sektor yang akan in ya, jadi belum hot dia, belum naik. Risk yang keempat adalah technical risk. Nah, ini terkait dengan sisi technical ya. Kita bisa pilihlah saham-saham, kita bisa hindari dengan memilih saham-saham yang likuiditasnya bagus ya. Terus volatilitasnya tidak terlalu volatil, maksudnya kita dari historical dia jarang stop loss hunter. Nanti kalau stop loss hunter karena volatilitasnya tinggi, kita cocok dengan style trading kita adalah untuk fast trade, misalnya intraday, itu cocok saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Stop loss risk, ya kita sudah pasang stop loss, tetap ada risiko di sana sebesar dari buy sampai stop loss, itu adalah stop loss risk. Yang bisa kita lakukan dengan stop loss risk adalah atur cara belinya dengan piramida supaya averaging down sebelum kena stop loss ya. Atau terkadang kita kena market manipulation, kita sinyalnya sudah bagus, ternyata terjadi perubahan akibat manipulasi market atau misalnya terjadi dark pool dan sebagainya. Ini secara sisi technical. Yang berikutnya, yang kelima adalah portfolio risk. Jadi kadang-kadang kita kurang mengatur portofolio kita. Kalau kita lagi suka misalnya kerja di oil and gas atau kerja di sektor energi, portofolio kita tuh berisinya saham batu bara semua atau saham oil and gas semua. Kita tidak atur diversifikasi terhadap saham-saham yang ada di portofolio kita. Jadi kalau lagi naik memang bagus semua, tapi kalau batu bara lagi jatuh, itu merahnya nggak berdarah-darah. Jadi harus diatur portofolionya, kita atur supaya mereka tidak berkorelasi. Begitu cara memanage risk-nya. Oke, lalu psychological risk. Jadi psychological risk ini yang paling sulit. Karena dia setiap orang berbeda, solusinya tidak sama. Kalau tergantung pengalaman, tergantung jam terbang, tergantung apa sih yang diinginkan. Tadi ada yang bilang, saya sih cari tradingnya yang kecil-kecil aja Pak, yang penting profit. Ya benar juga itu. Ada yang mencari tradingnya 2-3 aja per tahun, tapi cari yang bigger ya. Itu style trading masing-masing. Nah ini kadang-kadang kita sudah rasional, tapi kadang-kadang karena berita, karena misalnya orang semua beli PUPSAD, begitu sahamnya naik, kita beli, sekarang turun, baru panik. Jadi memang ada faktor subjektivitas di sana. Kadang-kadang kita terjebak FOMO, terus kadang-kadang kita lupa pasang stop loss.
lalu termakan dengan analisa orang lain, seperti itu. Jadi kira-kira seperti inilah ada 6 risk yang kita atur. Nah, kalau kira-kira yang terjadi nanti dengan Donald Trump misalnya, itu ada terkait dengan market risk, sistematik. Kadang-kadang kita tidak bisa mengelak ya Bapak Ibu, karena IHSG sendiri kalau Amerikanya bersin, kita bisa muntah darah gitu, karena faktor kita sangat kecil sekali market size-nya terhadap Amerika. Salah satu cara menghindarinya kalau dia terjadi systematic risk adalah diversifikasi. Ya, diversifikasi biasanya ada saja saham-saham yang saat IHSG-nya jatuh, dia naik gitu. Ada saja ya. Cuman saya nggak tahu apa itu. Kadang-kadang ketemu rezekinya nggak terduga. Oke, kita lanjut. Nah, kita review dulu apa yang terjadi di trade war untuk perang dagang antara Amerika dan Cina di tahun 2018 ya. Oke, jadi pada waktu itu intinya mengapa terjadi perang dagang adalah karena perdagangan antara Cina dan Amerika. Amerika mengalami defisit yang cukup besar, ya sebesar 400-an atau 500-an miliar US dollar defisit. Jadi mereka merasa dirugikan dari satu sisi. Jadi datanya tahun 2018 dia sangat besar sekali. Apa yang terjadi di tahun 2018 itu? Tahun 2018 itu ya total perdagangan itu sekitar 539 miliar ya, sekitar segitu sampai akhir tahun. Nah, pada saat itu tarif yang dikenakan ke barang-barang Cina itu hanya sebesar 250 miliar dolar. Jadi defisit. Nah, ketika Donald Trump terpilih, dia bilang, oh ini tidak adil ini. Cina menang banyak. Akhirnya dia tambah dengan kenaikan tarif hingga balance lah, profit lah dengan menaikkan tarif, totalnya melebihi 539. Jadi ada selisih, dia tetap profit. Lalu Cina nggak mau ketinggalan ya. Cina nggak mau ketinggalan. Dia naikkan juga tarifnya. Jadi dia tetap surplus ya, jadi seperti itu. Nah, itu sekilasnya. Nah, kita lanjut. Kalau kita lihat area trade war atau perang dagang ini apa yang terjadi, bahwa pada waktu itu, jadi apa dimaksud dengan perang dagang adalah bagaimana supaya barang impor itu lebih mahal daripada dalam negeri, sehingga mereka tidak laku dengan mengenakan tarif, itu intinya. Kalaupun ada non tarif, syaratnya banyak. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini gitu. Akhirnya nggak bisa. Nah, dimulai dari Donald Trump pada waktu itu, dia menaikkan tarif impor baja. Karena baja Cina ini luar biasa masuk kemana-mana. Lalu aluminium. Nah, berikutnya mereka bukan hanya Cina, Kanada kena, Meksiko kena, Uni Eropa kena. Semuanya kena. Nggak peduli. Lalu, Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ya, nanti kita lihat Indonesia. Sekarang kalau kita lihat memang Amerika adalah tujuan utama untuk ekspor dari Cina ya. Jadi memang Cina ini dagang ekspor mereka ke Amerika ini sangat besar. Lalu kita lihat bagaimana dengan Indonesia. Nah, pada tahun 2018, Bapak dan Ibu, ya di sini kalau kita lihat data dari sini, saya ambil dari kumparan ya. Kalau perdagangan Indonesia dan Cina, kalau kita lihat impor kita tahun 2008 itu sekitar 14 miliar US dollar, baru ekspornya 8. Ya, kita dengan Cina defisit. Impornya lebih besar ya. Jadi dia defisit, surplusnya negatif. Bagaimana Indonesia tahun 2018 Indonesia dengan Amerika? Nah, impor kita 3,1 miliar, ekspornya besar. Akhirnya kita surplus 5,7. Nah, Amerika nggak senang juga dengan Indonesia. Nggak senang juga mereka kena Indonesia. Kena lah kita. Akhirnya terdampak lah gitu. Oke. Kita sekarang lihat apa yang diceritakan oleh ekonomis intelijen ya. Jadi majalahnya. Jadi majalah ini sudah saya share tentang Trump Risk Index. Dia bercerita tentang global impact terhadap kira-kira
dari komentar atau rencana Donald Trump untuk sesi kedua. Jadi dia bercerita tentang potensial market volatility dan uncertainty. Kan pasar saham itu sangat sensitif terhadap uncertainty ya, apalagi presidennya seperti Amerika, dan kebetulan Amerika ini adidaya ya, baik secara perang, kekuatan militer maupun ekonomi. Jadi dia mengukur secara kuantitatif beberapa indikator untuk 70 negara. Ini dilakukan oleh Economist Intelligence, ini bukunya ada di situ. Kenapa menjadi concern? Karena ternyata Indonesia masuk ke dalam 70 negara itu setelah saya cek. Oke. Ini tidak normal, jadi hanya untuk mengukur degree of uncertainty saja. Jadi dia mengukur dari 0 sampai 100. Oke, kebetulan ya ini ada 70 negara yang dia hitung. Yang paling tinggi ya ternyata adalah Meksiko. Lalu di sini ada Cina. Dan ternyata setelah saya cek ada Indonesia, ID di sini. Jadi setelah saya cek kenapa Indonesia masuk, ternyata surplus dagangnya besar. Walaupun bukan hanya surplus dagang yang jadi faktor utama di dalam jurnal mereka, bahwa faktor utama adalah kedekatan area, karena ada juga faktor imigrasi di situ. Oke, kita lihat apa yang diukur oleh Trump Risk Index ini. Pertama adalah bobot terhadap tarif perdagangan 40%. Ini yang menyebabkan Indonesia masuk ya, sekitar 20 peringkat 20, persennya 20 masuk dia. Lalu yang kedua 40 adalah Donald Trump ini fokus terhadap imigrasi. Jadi pendatang-pendatang gelap itu akan mulai dideportasi. Mengapa resiko terbesar adalah Meksiko jadi ranking yang paling tinggi. Baru security ya, security control ini 20%. Nah, kalau kita lihat dari jurnalnya, maka dari ketiga komponen itu yaitu perdagangan, keamanan, dan sekuritas, imigrasi, ya perpindahan penduduk, maka Meksiko ini adalah skor yang paling tinggi, 71. Kenapa? Ternyata perdagangan Meksiko dengan Amerika itu paling besar, poinnya 100. Oke. Nomor 2 adalah Costa Rica, negara sana Jerman. Nah, Jerman ini ternyata banyak persenjataan dengan NATO dan segala macam lah, banyak lah di sana. Jadi Donald Trump ini ceritanya dia nggak rela Amerika ini diperas untuk bantu keamanan dunia. Kalau mau kalian nyumbang juga lah, gitu intinya. Nah, karena Jerman ini jauh dari Indonesia, maka poinnya cuma 7,7. Dikumulasikan overall exposure-nya 52,9. Berikutnya Dominika, Panama, lalu Cina. Cina ini dia ternyata nomor 2 setelah Meksiko, 76,7. Lalu sekuritas keamanan, dia tidak ada fakta kerjasama dengan Cina. Imigrasi tentu sedikit sekali warga negara Cina yang masuk secara ilegal ke Amerika. Poinnya 50. Ternyata dampak Cina ini cuma 50%. Yang diheboh-hebohkan perang dagang antara Cina dan dengan Amerika. Ternyata nggak sebegitunya kalau dari Trump Risk Index ini ternyata. Lalu berikutnya ke bawah ASEAN itu ada Vietnam. Karena ternyata perdagangan Vietnam besar sekali dengan Amerika karena mereka tenaga kerja murah ya, termasuk dengan Cina. Jadi itu dia. Yang terendah apa? Arab Saudi. Ya, Arab Saudi tidak ada support keamanan, fakta integritas fakta keamanan dengan Amerika. Lalu perdagangan juga kecil. Nah, Indonesia nggak masuk 10 bawah. Nanti kita lihat Indonesia ada di mana. Jadi ini adalah 10 ke atas, ini adalah 10 ke bawah dari nilainya. Kita di sekian berapa lah setelah saya cek. Oke. Nah, ini kalau kita lihat impact-nya, ya impact dari perdagangan, khusus untuk perdagangan. Kenapa Meksiko besar? Nah, ini dia bilateralnya ada hanya Amerika dengan Meksiko, dia 99 poinnya. Dan sebagainya, dan dia menjadi 100%. Nah, makanya nomor 2 menjadi Cina. 75. Untuk mendapatkan angka poin ini, inilah komponen mereka ya, dari sisi perdagangan.
Nah, kalau kita lihat di sini, khusus Cina, ternyata Cina 2003 ini sudah mulai melemah, mulai mengecil lagi. Ini Cina ya, ini Cina yang salah, atas dulu. Nah, Cina ini warna abu-abu, tahun 2003 dia mulai mengecil. Jadi dia tidak, walaupun masih merupakan mitra dagang terbesar, dia mulai mengecil. Dan kalau lihat berita-berita terakhir, Cina mulai tidak mau berkonfrontasi dengan Amerika. Dia nggak mau head to head lagi kayak dulu. Kalau dulu dampaknya nanti kita lihat dia ke perang currency war ya, jadi devaluasi terus-terusan. Nah, ini update untuk saya cari-cari secara global berapa sih perdagangan, kenapa bisa masuk di sana. Ini adalah petanya. Kalau Bapak dan Ibu lihat, ini adalah warna biru dan warna merah. Kalau warna merah ini artinya Amerika surplus. Kalau warna biru tua artinya Amerika defisit, rugi dia dari perdagangan. Dia lebih kecil nilainya. Dan kalau kita lihat memang Kanada, Meksiko berada biru tua, Cina biru tua, oke. Lalu kita lihat Vietnam biru tua, nah Indonesia agak tua. Penasaran kan? Lalu saya carilah berapa sih nilainya. Nah, kalau kita lihat tahun 2003, Amerika itu secara total dia 1,15 triliun, billion ya. 1,15 triliun trade balance-nya minus seluruh dunia. Lalu kita lihat nomor 1 Cina, Meksiko, Vietnam, bla 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 tahun 2003, ada pula Indonesia di sini. Peringkat 15. Poinnya 18. Jadi Indonesia ini akan terdampak kalau Donald Trump melakukan kenaikan tarif. Tapi kita tidak terdampak terhadap imigrasi dan fakta pertahanan. Jadi sektor perdagangan saja. Jadi poinnya di situ. Kalau kita lihat Trump Risk Index, Indonesia memang dari perdagangan dunia dia warna abu-abu, tapi risknya berkurang kalau kita lihat dari imigrasi dan atau security. Nah, setelah Donald Trump terpilih, kira-kira terjadi nggak trade war 2.0-nya? Kalau dari omong-omongnya, ya mulai ancang-ancang lah. Maka sekarang marketnya bergeliat sekali, volatilitasnya meningkat. Oke, tidak ada pernyataan resmi karena memang Donald Trump belum masuk ke Gedung Putih. Tapi dari berita yang di poin-poin beberapa ya begitu dia terpilih dari berita Washington Post, jadi tim kampanye Donald Trump dan mereka ini sudah menggadang-gadang lah apa yang akan dilakukan untuk kedepannya terkait dengan tarif. Pertama dia bilang begini, mereka akan menerapkan aturan baru, ya baseline-nya 10%. Kalau dulu kan 5%, sekarang naik. Apapun yang masuk kena 10%. Nggak peduli dia. Lalu itu ya, tapi detailnya belum tahu. Dia cuma kasih anjurannya 10%. Begitu 10% kan besar ya, besar. Yang dulunya 5% jadi 10%, orang semua kaget-kaget. Lalu dia kasih khusus untuk Cina. Tarif untuk Cina adalah langsung 60% di muka apapun, nggak peduli dia. Di depan langsung 60%, kan langsung melonjak. Ya tinggal belum ada respon dari Cina. Cina kalau dia merespon melawan lagi dengan 60% juga udah perang dagang jadinya. Ini belum, karena memang Donald Trump belum terpilih. Terus dia bilang, untuk yang lainnya, ya dia akan coba bikin resiprokal bagi yang dia tetap rugi ya, dia tetap defisit, dia akan kalau di sana 15%, maka dia juga akan menaikkan 15%. Walaupun baseline-nya 10%, tapi kalau ada yang menerapkan tarif di atas 10% kepada dia akan terapkan itu juga. Indonesia ancar-ancarnya sekitar 20% kalau saya tidak salah ya, kira-kira di situ. Jadi besar itu memang terdampaknya. Apa yang dampaknya kalau terjadi trade war 2.0? Pertama, akan ada impact terhadap global trade dan supply chain ya, dari perdagangan dunia ini akan terdampak karena harga-harga akan mahal. Inflasi akan naik. Nah,
impact yang terasa jelas adalah konsumen di Amerika ya, menyebabkan cost living-nya meningkat. Lalu impact-nya ke Cina dan negara-negara lain yang kena tarif lebih tinggi. Lalu impact-nya tentu pasar saham Amerika karena tahun 2018 juga terdampak sekali. Di Amerika mereka ekspor agriculture ya, seperti kedelai itu adalah unggulan dari Amerika. Kalau terjadi perang dagang, perang mata uang, currency war, itu akan memperparah pasar saham. Sektor keuangan akan terkena. Terus karena semuanya kena tarif, yang lain-lain juga akan berlomba untuk menaikkan tarif karena dikenakan oleh Amerika tentu nggak rela, maka terdampaknya ke economic growth. Indonesia sendiri sudah target-targetnya mau 8%, saya rasa itu kalau terjadi perang dagang tidak mungkin. Kalau perang dagang terjadi tentu yang terkena adalah sektor konsumer, ini berbahaya sekali, sekarang aja konsumer udah berdarah-darah seperti Unilever dan sebagainya. Oke, kalau saya coba cari data, bagaimana data terbaru ekspor impor Indonesia? Indonesia masih surplus. Ya terhadap Amerika juga sepertinya surplus. Ya ini data untuk Oktober. Saya lihat data Desember belum ada dari ini Badan Pusat Statistik. Kalau kita lihat bulan Oktober aja, Indonesia ini dari Oktober tahun 2003 hampir year on year, dia pedagang Indonesia surplus terus ya. Kita lihat data terakhir. Data terakhir bulan Oktober, Indonesia ekspor non migasnya ya. Kalau migas kita jangan dihitung lah karena udah pasti defisit kita. Dengan Cina kita defisit. Kita kalah dengan Cina karena Oktober itu ekspor non migas kita cuma 5,6, sementara impor kita 6,4. Berarti kita defisit. Di Amerika ya kita ekspornya surplus karena dia masuk 4 besar ya, kita ekspor 2,3, sementara impornya saya nggak dapat data berapa gambar di sini, tetapi dia keluar dari 4 besar. Oke, jadi kalaupun Indonesia nanti kena tarif dari data tahun 2024 ini, kemungkinan kita akan kena. Oke, tidak mendoakan buruk tapi tergantung data lah nanti. Nah, apakah itu akan terjadi tahun 2025? Karena tahun 2005 belum terjadi, ya kita tidak tahu. Tapi inilah hasil pemilunya, bahwa hasil pemilu kemarin tahun 2024, Donald Trump mayoritas ya, 312 dari 270 syaratnya, dan cukup dominan juga ya. Dan kapan dia mulai masuk ke Gedung Putih? Kalau lihat schedule-nya, mulai 20 Januari. 20 Januari 2025 Donald Trump akan kembali masuk dan baru di situ baru dia bisa bikin aturan. Selama ini belum, market akan bergejolak sampai Donald Trump ini membuat aturan tarif yang sebenarnya mereka mau terapkan seperti apa. Oke, jadi kalau kita melihat tahun 2008 Trade War 1.0, dia turun sebesar 17,14. Jadi dia tidak sampai break ke lower Donchian dan terjadinya selama satu tahun ya. Jadi kalau ada sinyal merah di weekly-nya, dia divalidasi oleh candle ini kan sinyal VPA merah untuk monthly. Lalu dia divalidasi dengan candle bearish sangat besar berikutnya. Maka dia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulanan. Sampai 5 bulan lah. 5 bulan baru ada perlawanan. Sekitar 5 bulan market akan turun. Nah, kita tunggu saja kalau memang nanti akan terjadi. Ya kita tunggu, kira-kira harus sabar kira-kira 4 bulan. Karena kalau pandemi kan juga begitu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan baru ada rebound-nya. Nah, jadi kalau nanti terjadi sesuatu dengan kebijakan Donald Trump, secara teknik kita lihat, mudah-mudahan dia tidak sampai jebol lower Donchian. Kalau sampai jebol lower Donchian, maka kita harus punya cash. Harus cash is the king. Ya, kita nggak tahu kalau apakah nanti 6565 ini akan jebol. Nah, ketika tahun 2018 ternyata kan berlaku global, bukan hanya Indonesia yang turun, seluruh dunia juga turun ya. Kalau kita lihat Dow Jones walaupun dia naik,
tetap dia turun dengan kepanikan global. Apalagi Hang Seng dan Shanghai, mereka turunnya lumayan dalam, sampai sekitar 25% dan 17%-an lah. Ini kalau biru, ini Hang Seng. Kalau Shanghai-nya malah sampai 25% turunnya ya. Jadi itu kira-kira tahun 2025 yang bisa kedetek. Kira-kira kalaupun terjadi siklus besar yang bisa kedetek seperti itu. Karena kalau dia tidak krisis finansial, tidak dalam gitu. Tidak dalam ya. Nah, apakah tahun 2025 akan ada terjadi trade war 2.0? Ya kita tidak tahu. Cuman kalau dia jebol lower down-cian, Bapak dan Ibu jangan ragu untuk cash is the king. Ya, itu berdasar dari sejarah IHSG yang bisa saya sharing. Sekarang kalau ada